Dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur untuk hari ini. Kekuatan, kesehatan Tuhan sudah berikan kepada kita semua sehingga kita boleh hadir di rumah Tuhan, beribadah bersama. Kita mengucap syukur di hari yang baru, di bulan Juli, bulan keluarga buat kita semua. Ya, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Kami mohon jemaat bisa mengambil saat teduh. Ada satu pujian yang akan diputar untuk kita semua. Biarlah itu boleh menjadikan doa kita. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama masuki ibadah pada pagi hari ini. Kita akan meninggikan Dia. Kita akan angkat pujian kita, tinggikan dirimu. Mengatakan
kepadamu Tuhan atas kasih. Padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebenaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit ya Tuhan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Saudara-saudara sekalian, ibadah pembukaan bulan keluarga Sinode GKMI pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan di hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita asalnya ialah daripada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Kepadanya lah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Dengarlah firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 14 dan 15. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Amin.
masih dengan tetap berdiri, ada sukacita hari ini Bapak Ibu dan Saudara. Amin. Kita bersyukur untuk hari baru, kasih pimpinan Tuhan, terutama di hari ini kita bersekutu bersama keluarga. Karena hari ini adalah bulan keluarga di bulan Juli ini. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan, itu kata Yosua, dan biarlah itu juga terjadi atas kita semua. Aku dan keluargaku, kami semua beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan bersama-sama pujikan keluarga yang mengasihi Tuhan. Kita beri salam kepada teman, saudara, keluarga kita yang ada di kanan kiri kita. Tuhan mengasihi kita semua. Keluarga yang mengasihi Tuhan. Keluarga yang mengasihi Tuhan, beribadahlah kepada-Nya dengan tulus dan setia. Tulus dan setia, jauhkanlah dirimu dari segala bentuk berhala. Kasihilah anak-anakmu, hormatilah orang tuamu, tunduklah kepada suamimu, terhadap istrimu. Kita pujikan lagi. Keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang senantiasa beribadah kepada-Nya. Tuhan, beribadahlah kepada-Nya dengan tulus dan setia. Tulus dan setia, jauhkanlah dirimu dari segala bentuk berhala. Kasihilah anak-anakmu, anak-anakmu, hormatilah orang tuamu, tunduklah kepada suamimu, bijaklah terhadap istrimu. Kasihilah anak-anakmu, kasihilah anak-anakmu, hormatilah orang tuamu, tunduklah kepada suamimu, bijaklah terhadap istrimu. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang cantik, cintai dan mencintai Tuhan. Luar biasa jika kita ada di dalam Tuhan, bahkan keluarga kita ada di sebelah kanan kiri kita. Kita akan mengantar adik-adik sekolah minggu untuk masuk ke ruang ibadah mereka. Mari adik-adik bisa maju ke depan sebelum Bapak Paulus mendoakan adik-adik. Kita menyanyi bersama, Ku cinta keluarga Tuhan. Dan biarlah bentuk kecintaan kita kepada Tuhan adalah mengantar anak-anak kita datang kepada Tuhan dalam ibadah mereka. Ku cinta keluarga Tuhan. Ya, kita nyanyi semua, Bapak Ibu Saudara semua, karena kita semua adalah keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya.
Ibu juga ikut mendukung dalam doa untuk anak-anak kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mempercayakan anak-anak ini kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai mereka, membimbing mereka, dan kalau saat ini mereka juga ingin bersama-sama mendengarkan firman-Mu, belajar bersama-sama, bermain bersama-sama, bernyanyi bersama-sama, kiranya Tuhan memberkati anak-anak ini. Terima kasih ya Bapa, dan tolong kami semua sebagai orang tua, sebagai saudara-saudara seiman, biarlah kami juga ikut mendampingi anak-anak ini untuk berjalan di jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami menyerahkan kegiatan anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Amin. Amin. Tuhan memberkati ya. Selamat beribadah adik-adik. Ya. Tuhan mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Janjinya iya dan amin. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita mengambil waktu untuk menerima berkat kebenaran firman itu, kita akan bersama-sama angkat pujian kita, Yesus Kau kebenaran. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita pujikan pujian ini sekali lagi, dan biarlah ini menjadi doa kita kepada Tuhan, dan hanya Yesus kebenaran kita. Biarlah kita boleh dipuaskan dengan firman yang akan kita dengar pada Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan.
hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita dan kita minta bimbingan dari Roh-Nya yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Engkau sudah membawa kami semua dari tempat kami masing-masing untuk boleh hadir di ruang ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan pada kami. Terima kasih juga karena pada pagi hari ini kami boleh memulai rangkaian acara Bulan Keluarga Sinode GKMI. Kiranya berkat-Mu melimpah pada kami semua ya Tuhan. Bapa di surga, Engkau sudah mendengarkan puji-pujian kami, dan kini Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau berbicara pada kami semua Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu yang kami dengar boleh kami pahami dengan baik, tapi juga mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami dan dalam keluarga kami. Urapi pula hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang keluar dari lidah dan bibir hamba-Mu ini adalah firman-Mu belaka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami memohon hikmat-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang akan melandasi pemberitaan firman untuk mengawali rangkaian acara Bulan Keluarga ini akan saya bacakan dari kitab Rut pasal yang pertama. Kita tidak akan membaca seluruh pasal karena panjang sekali. Kita hanya akan membaca ayat 3 sampai 8. Kemudian nanti ayat 14 sampai 18. Kitab Rut pasal yang pertama ayat 3 sampai 8 dan nanti ayat 14 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian matilah Elimelech suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku." Saya akan lanjutkan dari ayat 14 hingga ayat yang ke-18. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri,
tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbagilah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, tapi juga yang memasukkan dalam hati kita serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara sekalian, dosen-dosen teologi UKDW itu punya grup WA. Kalau yang didiskusikan di grup WA itu macam-macam, mulai dari hal yang serius sampai hal yang remeh-temeh. Apa betul di surga nanti yang ada cuma manusia, nggak ada anjing dan kucing? Kenapa kok anjing dan kucing nggak boleh masuk surga? Dosen-dosen yang suka dengan anjing mengatakan bahwa kalau di surga itu nggak ada anjing, maka situasinya itu lebih buruk daripada di dunia ini. Atau kenapa kok anjing itu tidak boleh diberi nama manusia? Nama anjing itu kan selalu Blacky, Bagong, Bandit. Nggak ada anjing yang namanya Paul, Johnny, Diana. Kenapa begitu? Nah, minggu lalu ceritanya ada lagi perdebatan yang seperti itu ya, dari mulai serius kemudian menjadi remeh-temeh jadi serius lagi. Jadi ceritanya ada dosen yang mengungkapkan sesuatu yang serius, bahwa menurutnya diskusi-diskusi tentang perang dan perdamaian di Indonesia ini masih didominasi oleh pandangan dari sudut pandang daratan. Belum ada yang membahasnya dari sudut pandang lautan. Lalu ada dosen yang nyeletuk, lah gimana bisa demikian? Wong kita orang-orang Indonesia itu kan selalu ditakut-takuti dengan lautan dan cerita-ceritanya yang serem-serem itu, seperti Nyi Roro Kidul. Nah, akibatnya orang-orang Indonesia itu meskipun dikelilingi lautan, tapi kita pada dasarnya tuh takut sama laut, apalagi berbicara tentang laut. Lalu dosen ini melanjutkan lagi. Dia mengatakan itu pula sebabnya kenapa orang-orang Jawa itu enggak pinter masak ikan. Ya karena takut sama laut dengan Nyi Roro Kidulnya itu tadi. Wah, tapi kemudian ada dosen lain menyanggah, loh kalau perkara makanan itu kan bukan masalah takut atau tidak takut sama laut, tapi itu kan masalah selera. Lalu dia ngasih contoh, dia tuh suka makan ikan di rumah makan Katombo, tapi mahasiswa yang tinggal di rumahnya nggak suka dengan masakan yang ada di rumah makan Katombo. Lalu dosen ini mengatakan, lah itu kan bukan berarti rumah makan Katombo nggak bisa masak ikan, tapi si mahasiswa ini punya selera yang berbeda. Dan ada dosen lain lagi, nyaut lagi, loh memang betul semuanya tergantung selera, tapi kan juga ada selera bagus dan selera buruk. Wah, lalu diskusinya bergulir terus, masing-masing kekeh. Yang satu pihak kekeh mengatakan bahwa ada yang namanya makanan enak dan makanan tidak enak, sedangkan yang lain lagi kekeh juga mengatakan, oh enggak ada. Kalau makanan itu ya tergantung selera. Apa yang enak bagi seseorang belum tentu enak bagi orang yang lain. Nah, hari ini saudara-saudara kita memulai rangkaian acara Bulan Keluarga Sinode GKMI. Dan tema yang sudah dipilih oleh BPH Sinode untuk mengawali bulan keluarga ini adalah kasih dalam suka, kasih dalam duka, yang didasarkan pada kisah antara Naomi dan Rut
yang sudah kita baca bersama tadi. Nah, kalau kita mendengar tema semacam ini, maka biasanya kita akan berpikir bahwa yang lebih susah untuk dilakukan, lebih sulit dilakukan adalah yang kedua, kasih dalam duka. Kasih kepada atau yang kita berikan kepada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, kesedihan. Kasih yang membuat kita bisa memberikan simpati kita dan empati kita. Simpati itu artinya kita berbelas kasihan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan. Sedangkan empati itu artinya kita betul-betul merasakan kesusahan orang itu dengan menempatkan diri kita sendiri di posisi orang tersebut. Jadi empati itu lebih daripada sekedar kita berbelas kasihan, tapi kita betul-betul pengen dan mencoba merasakan kesusahan yang dialami oleh orang itu bersama-sama dengan orang tersebut. Seorang ibu anggota jemaat yang baru saja kehilangan adiknya karena penyakit pernah curhat pada saya. Ceritanya setelah acara pemakaman dan seterusnya itu ada teman-teman gereja yang datang ke rumahnya bermaksud untuk menghibur. Lalu ada seorang yang mengatakan, ya Bu, ini semua sudah merupakan rencana Tuhan untuk ibu. Ibu itu malah sekarang dijadikan teladan iman bagi orang-orang Kristen lainnya. Wah, ibu ini marah sekali dan dia mengatakan, aku tuh lebih baik gak jadi teladan iman asalkan adikku bisa tetap hidup. Nah, orang-orang Kristen tuh memang seringkali begitu itu. Gak bisa memberikan simpati, apalagi empati kepada orang-orang yang sedang susah, sedang sedih. Ngomong seenaknya saja. Ini kan sama seperti teman-temannya Ayub yang menegur Ayub hanya gara-gara Ayub protes sama Tuhan atas penderitaan bertubi-tubi yang dia alami. Dan dalam kemarahan dan kejengkelannya pada teman-temannya ini, Ayub sampai mengatakan, hal seperti itu telah acap kali kudengar. Penghibur sialan kamu semua. Nah, orang-orang Kristen itu ya begitu itu. Seringkali kita itu jadi penghibur sialan yang tidak bisa bersimpati apalagi berempati pada orang yang sedang kesusahan. Kalau kita memang nggak tahu harus ngomong apa, maka ya lebih baik diem aja, nggak usah ngomong apa-apa. Kita sekedar hadir, duduk, diam, mendampingi orang lain atau anggota keluarga kita yang sedang susah, sedang sedih, itu jauh lebih bermakna dan lebih menguatkan daripada kita ngomong memberikan kata-kata penghiburan yang justru malah menyakitkan hati. Nah, kasih dalam duka, saudara-saudara, berbelas kasihan pada orang lain yang sedang kesusahan, sedang sedih, atau ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh orang lain. Ini memang tidak mudah dilakukan, banyak tantangannya. Tapi kasih dalam duka itu seharusnya bisa kita lakukan. Karena yang namanya kesedihan atau kesusahan itu kan selalu menimbulkan rasa iba di hati kita. Jadi selama kita itu mampu dan mau untuk bersimpati, berempati kepada orang-orang lain termasuk anggota keluarga kita yang sedang sedih dan bersusah, maka pasti kita bisa melakukan kasih dalam duka. Rut dalam pembacaan kita tadi tidak membiarkan Naomi yang sudah kehilangan suami dan kedua orang anaknya sendirian dalam kedukaannya. Naomi pergi meninggalkan Israel, kampung halamannya, menuju Moab dengan keluarga yang lengkap. Ada suaminya Elimelech, ada juga kedua orang putranya Mahlon dan Kilion. Bahkan di negeri asing itu, di negeri Moab, kedua orang anaknya mendapatkan jodoh di sana. Yang satu menikah dengan Orpa, yang satu lagi menikah dengan Rut. Tapi sekarang Naomi harus pulang ke kampung halamannya dengan tangan kosong. Suaminya maupun kedua orang putranya sudah mati di tanah Moab. Begitu sedihnya Naomi. Sampai dikatakan dalam ayat 19 dan seterusnya. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi iya, Naomi,
berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku." Nama Naomi itu artinya manis. Tapi Naomi mengatakan, "Jangan panggil aku Naomi lagi, panggil aku Mara," yang artinya pahit. Karena Naomi merasakan ada banyak kepahitan yang sudah terjadi dalam kehidupanku. Tapi yang menakjubkan, Rut bersedia menemani Naomi dalam kedukaannya. Karena Rut mampu dan mau bersimpati serta berempati dengan Naomi. Kasih dalam duka adalah kasih yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan kita pasti bisa melakukannya selama kita itu mampu dan mau bersimpati serta berempati dengan anggota keluarga kita yang sedang bersedih dan sedang susah. Ketika anak kita sakit misalkan, kita perlu mendampingi dengan simpati dan empati. Melakukan apa saja yang bisa kita lakukan supaya anak kita yang sakit ini bisa merasa nyaman. Demikian pula ketika anak kita kesulitan memahami pelajaran di sekolah, kita pun perlu dengan sabar mendampingi, membimbing mereka untuk belajar. Kalaupun toh kita sendiri nggak bisa, minta tolong pada orang lain yang bisa. Jangan malah memarah-marahi atau membodoh-bodohkan anak kita. Dan nanti kalau anak kita sudah dewasa, mereka mengalami kesulitan, ya kita perlu rela hati untuk menolong, membantu mereka. Meskipun untuk itu kita harus berkorban. Dalam masyarakat Jawa itu kan sebabnya ibu dipanggil simbok dan nenek dipanggil simbah. Karena simbok itu memang gone tombok dan simbah gone tambah. Ya memang itulah takdirnya kita sebagai orang tua. Ya demikian itu. Istri saya itu menderita HNP, syaraf kejepit. Tapi setiap kali dia dengar cucu kami nuangis jerit-jerit, ya dia pasti akan datang. Dan bila perlu yang gendong. Meskipun karena itu HNP-nya jadi nggak sembuh-sembuh. Demikian pula kalau suami kita kehilangan pekerjaan atau pekerjaannya belum mapan, ya sudah. Kita itu tahu diri, gak usah minta macem-macem. Bahkan kita harus perlu ikut meringankan beban dari suami kita. Itu contoh kasih dalam duka. Kasih yang kita berikan dan pasti bisa kita berikan selama kita mampu dan mau bersimpati serta berempati pada anggota keluarga kita yang sedang kesusahan. Nah yang lebih sulit dilakukan itu saudara adalah yang pertama, kasih dalam suka. Kasih yang kita berikan pada anggota keluarga kita karena dia menyukai sesuatu. Kalau kita perhatikan teks ketika Naomi akan balik ke kampung halaman saudara-saudara, dalam ayat 6 ada kalimat yang menarik. Kemudian berkemaslah ia, Naomi, dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Nah ayat ini memang kedengarannya sederhana dan gampang. Dulu Naomi terpaksa keluar dari kampung halamannya karena ada bencana kelaparan di Israel. Dan ia serta keluarganya kemudian mengungsi, terpaksa mengungsi ke tanah Moab, negeri asing. Nah sekarang ceritanya Tuhan sudah memulihkan bencana kelaparan di Israel dan oleh karena itu Naomi bersiap-siap untuk balik kembali ke kampung halamannya. Meskipun ia sudah kehilangan suami dan kedua orang anaknya, tapi pulang kampung itu kan sesuatu yang membawa sukacita besar bagi Naomi. Dia senang sekali. Tapi kalau kita pikir dengan serius, persoalannya itu kan gak gampang buat Rut. Rut memang bisa memberikan kasih dalam duka bersama-sama dengan Naomi, merasakan kepahitan Naomi. Tapi untuk juga menemani Naomi dalam sukacitanya dan pulang ke kampung halaman Naomi, dan itu artinya
Ruth yang sekarang harus pergi keluar dari kampung halamannya dan tinggal di negeri asing, itu kan bukan perkara gampang. Naomi memang bersukacita karena ia pulang kampung. Dia sekarang bisa makan makanan kesukaannya. Tapi kan lain perkara dengan Ruth, karena itu adalah negeri asing di mana dia sekarang harus tinggal di sana. Saya tuh ingat ketika bertahun-tahun saya dan keluarga tinggal di Amerika untuk studi dulu, hal yang paling saya rindukan dari Indonesia itu makanannya. Dan salah satu makanan favorit saya itu cemeding kangkung. Saya tidak tahu apakah saudara tahu atau tidak, tapi cemeding kangkung itu favorit saya. Tapi ketika saya tinggal di Amerika, maka cemeding kangkung itu kan makanan mewah yang nggak bisa setiap saat saya nikmati. Saya hanya bisa menikmatinya sekali setahun kalau pas saya ulang tahun. Jadi kalau di Indonesia, kalau pas saya ulang tahun, ya saya bawa keluarga saya untuk makan makanan yang rada mewah di restoran. Tapi di Amerika dulu, kalau saya ulang tahun, makannya ya cemeding kangkung. Itu makanan mewahnya. Lah gimana nggak mewah? Lah wong kangkung satu ikat kecil itu harganya 20 sampai 30 dolar. Itu sekitar 350 sampai 500 ribu. Nah kalau kami makan satu keluarga itu kan harus beli 2-3 ikat. Nah, saudara bisa bayangkan kan, makan cemeding kangkung harga 1 juta rupiah. Dimakannya itu sampai dilama-lamain gitu ya, supaya bisa dinikmati rasanya cemeding kangkung itu. Nah itu juga sebabnya mengapa saya nggak mau tinggal di Amerika, meskipun beberapa lembaga menawari pekerjaan. Lah karena untuk makan cemeding kangkung aja kok susahnya bukan main itu loh ya. Lah kan mendingan balik ke Indonesia. Nah saya membayangkan Naomi pasti senang sekali. Karena dia pulang ke kampung halaman, bisa makan makanan kesukaannya dia. Tapi kan lain perkara dengan Ruth. Ya, kalau makanan kesukaan orang-orang Yahudi seperti Naomi itu memang sama seperti makanan kesukaan orang-orang Moab seperti dia. Lah kalau nggak sama gimana? Kalau seleranya berbeda gimana? Saya itu kalau pergi ke Papua dan kemudian disuguhin papeda. Papeda itu makanan khas Papua yang terbuat dari sagu, bentuknya tuh kayak lem kanji gitu ya. Saya itu malah jadi salah tingkah. Mau nggak saya makan, kok rasanya nggak menghormati tuan rumahnya. Tapi mau saya makan, lawang saya nggak doyan gitu ya. Cita rasanya itu kan kalau saudara yang pernah makan papeda itu kan cita rasanya hambar. Sudah begitu teksturnya ya tadi kayak lem kanji sehingga susah sekali untuk saya telan. Makanya kalau saya disuguhin papeda itu strategi saya adalah saya surung dengan kuah sup kepala ikan banyak-banyak gitu ya. Pokoknya disurung terus itu supaya bisa ditelen gitu. Jadi papedanya cuma 1 piring, tapi sup kepala ikannya bisa 2 mangkok besar gitu ya. Nah celakanya kalau tuan rumah malah berpikiran, wah ini Pak Paulus suka sekali papeda, tambahin lagi papedanya. Wah itu yang bikin pusing. Nah kasih dalam suka saudara-saudara itu justru merupakan sesuatu yang susah dilakukan. Karena menuntut kita untuk bisa ikut merasakan sukacita yang dialami oleh anggota keluarga kita yang bersukacita. Meskipun kita sendiri mungkin malah nggak suka. Saya itu juga suka nonton film-film seri di televisi yang bercerita tentang pembunuh serial. Nah, pembunuh serial itu pembunuh yang punya kelainan jiwa sehingga dia membunuhnya tuh tidak cuma 1 kali tapi berulang kali ya. Saya suka nonton film-film seperti itu bukan karena saya suka dengan pembunuhannya, tapi saya suka dengan analisis psikologisnya sehingga saya bisa lebih memahami psikologi orang jahat ya. Kenapa orang yang kelihatannya baik itu bisa punya niat jahat sebegitu rupa sehingga dia berniat juga menyakiti orang lain, bahkan anggota keluarganya sendiri, sahabatnya, temennya gitu. Nah ceritanya setiap kali saya nonton film-film seperti itu, seperti Criminal Minds atau Profiler gitu, istri saya ikut juga nonton. Wah saya pikir dia suka juga rupanya dengan film-film seperti ini. Sampai suatu hari dia minta izin sama saya untuk tidak lagi ikut nonton Criminal Minds. Karena katanya setiap habis nonton film itu malah dia nggak bisa tidur karena kebayang-bayang terus gitu. Aduh, lah saya pikir dia suka dengan film itu. Makanya saya sampai mengatakan pada dia, ya sudahlah,
Kalau kamu enggak suka, enggak usah nonton itu. Dan setiap kali kalau kami nonton TV dan dia ada bersama dengan saya, ya saya lebih memilih untuk nonton yang lain yang dia juga suka. Jadi rupanya selama ini karena dia pikir melihat saya suka nonton Criminal Minds, maka dia juga ikut mendampingi saya untuk nonton itu. Itu kasih dalam suka. Nah saudara-saudara, tapi juga sebaliknya yang terjadi. Saya tuh dari kecil nggak suka makan sayur. Tapi ketika saya mulai pacaran dengan Bu Yanti, maka saya lihat dia suka sekali makan sayur. Sampai kalau kami kondangan itu saya berulang kali menggoda dia, itu sayurannya itu sayuran hiasan loh ya, jangan bawa makan sekalian itu hiasannya. Ya karena dia suka sekali makan sayur. Nah karena dia suka makan sayur, maka saya pun juga kemudian belajar suka makan sayur meskipun masih pilih-pilih. Kalau kita ingin keluarga kita tuh harmonis dan langgeng, maka kita memang perlu belajar menyukai apa yang disukai oleh anggota keluarga kita yang lain. Jangan cuma mengatakan pada anak-anak kita, kamu nggak boleh begini, nggak boleh begitu, atau kamu harus begini, kamu harus begitu. Kalau anak kita suka ngotak-ngatik komputer, suka bikin konten YouTube, atau suka menghias kukunya, maka kita pun perlu belajar menyukai hal-hal seperti itu. Kalau anak kita ternyata lebih suka jadi MUA, make up artist, dan bukannya jadi dokter sebagaimana yang kita suka, maka kita pun perlu belajar untuk menyukai apa yang disukai oleh anak kita. Ketika saya lulus SMA dan kemudian saya mengatakan pada keluarga saya bahwa saya pengen jadi pendeta dan masuk sekolah Alkitab, emak saya marah-marah. Dia mengatakan sekolah pendeta itu cuma dienggo bocah-bocah sing uteke utek telo. Kalau bahasa Indonesianya itu katanya sekolah pendeta itu hanya untuk anak-anak bodoh gitulah, yang otaknya itu seperti ketela. Tapi papi mami saya mendukung penuh keinginan saya. Mereka cuma berpesan satu hal, sekali kamu memutuskan hal itu, jangan sekali-sekali mengingkari panggilanmu sampai kamu mati. Nah itu yang saya pegang teguh. Tapi kedua orang tua saya belajar menyukai keputusan yang saya buat, meskipun mungkin mereka punya hal yang lain untuk diri saya. Demikian juga kalau suami kita senang nonton sepak bola, atau istri kita suka nonton drakor, belajarlah untuk menyukai hal-hal itu. Kecuali kalau habis nonton drakor kemudian malah kita nggak bisa tidur saking sedihnya, masih tetap menangis terus, lah itu lain perkara. Kasih semacam itu ya memang lebih sulit dilakukan, tapi harus kita lakukan demi keutuhan, keharmonisan, dan kelanggengan rumah tangga kita. Hal-hal yang membuat Naomi berduka, saudara-saudara, bisa dengan mudah membuat Ruth bersimpati dan berempati dengan Naomi. Tapi tidak demikian dengan hal-hal yang membuat Naomi bersuka cita. Karena hal semacam itu tidak otomatis membuat Ruth juga bisa ikut bersuka cita. Dia harus belajar untuk menyukai apa yang disukai oleh Naomi. Dan itu sebabnya dalam kehidupan rumah tangga memang dibutuhkan keduanya. Kita harus bisa melakukan kasih dalam duka, tapi juga kasih dalam suka. Dan kita pasti bisa selama kita itu mampu dan mau bersimpati dan berempati dengan anggota keluarga kita yang lain. Cinta kasih dalam keluarga itu tidak diukur semata-mata dengan apakah kita bisa tetap saling mengasihi satu dengan yang lain, meskipun yang lain sedang bersedih hati. Tapi cinta kasih dalam keluarga juga diukur apakah kita tetap bisa saling mengasihi meskipun masing-masing kita menyukai hal yang berbeda. Selamat merayakan bulan keluarga, Tuhan memberkati. Amin.
Bapak Ibu dan saudara yang kasih, mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan komitmen pemuridan dan pengakuan iman rasuli. Sebagai respon atas firman Tuhan yang telah diwartakan, marilah kita menyatakan komitmen pemuridan kita dengan masing-masing menyatakan demikian. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang dari segala tempat dan abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari dipersilakan duduk. Akan disampaikan warta oleh David. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Pendeta Paulus Gumijaya atas pelayanannya. Semoga Tuhan selalu memberkati pelayanan dan keluarga. Kemudian apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, mungkin bisa memperkenalkan diri? Mungkin bangkit berdiri. Oke, sebentar. Terima kasih, shalom semuanya. Ya, saya Astrid dan ini suami saya. Tadi ada satu lagi, Gayu. Kami dari GKMI Immanuel Cipayung, Jakarta. Terima kasih. Adakah? Oh iya. Shalom, selamat pagi. Saya Ibu Lucia Nurwono, biasanya disebut begitu. Ini kakak saya, Ibu Sarah Sukira. Kami sekarang hampir 10 tahun ini tinggal di Jogja, di Jalan Kabupaten. Tapi sebetulnya kami berasal dari Kudus. Jadi saya tahu persis kecilnya Pak Paulus tuh. Ya. Kami sampai saat ini masih tercatat sebagai anggota di GKMI Kenari Kudus. Justru setiap kali mau atestasi gitu, mau pindah cari gereja, kok nggak dapat yang cocok. Saya carinya yang deket, soalnya saya di Jogja ini ngomong cucu gitu. Pikirnya mau cari yang deket, nggak pernah dapet gitu. Ya wes lah, mesti kembalinya ke GKMI lagi nih. Gitu. Dulu kami tinggal di Gitogati, sana agak jauh ya. Terus karena sekarang anak saya pindah di Jalan Kabupaten, saya pikir wah puji Tuhan ini mendekat ke GKMI. Gitu. Untuk sementara perkenalannya begitu dulu. Ya, kalau nanti Pak Paulus pulang ke Kudus ya saya titip salam aja untuk Ibu Dibora, teman saya sekolah yang tantenya Pak Paulus itu. Kalau ayahnya Pak Paulus tuh salah satu tokoh senior di keluarga GKMI, namanya Om Pocuan. Ya, salam untuk seluruh keluarga GKMI Kenari, GKMI Kudus maksud saya. Soalnya di Kudus ada 3 Pak, GKMI Rayon 1, Rayon 2 dan Kenari. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Apakah ada yang lain mungkin?
Oke. Gitu aja. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga kalau ada lain waktu bisa kembali ke persekutu dengan kita. Selanjutnya saya beritakan untuk persekutuan keluarga tanggal 9 Juli 2024 jam 6 sore akan dilaksanakan di rumah Bapak Darmansyah. Mungkin kalau di Warta sudah ada alamatnya, mungkin bisa dicermati di grup WA gitu. Akan dilayani oleh Pak Rudianto dengan tema kasih dalam suka, kasih dalam duka juga. Oke, untuk berikutnya Senin tanggal 8 April 2024 akan ada pelayanan ke LP yang akan dilayani oleh Pak Rudianto dan tim. Mohon dukungan doa. Mungkin sekian Warta. Silakan Warta video. Warta Jemaat GKMI Yogyakarta. Kebaktian Umum Minggu 14 Juli 2024 pukul 8 pagi dengan tema Sampai Musim Panen Berakhir, yang akan dibawakan oleh Pendeta Daniel Kurniawan Listia Budi. Persekutuan Keluarga Selasa 9 Juli 2024 pukul 6 sore dengan tema Kasih dalam suka, kasih dalam duka, yang akan dilayani oleh Pendeta Rudianto di rumah keluarga Bapak Darmansyah. Persekutuan Komisi Perempuan Priscilla, Kamis 11 Juli 2024 pukul 5 sore dengan tema Kasih dalam suka, kasih dalam duka, yang akan dilayani oleh Ibu Umi di gereja. Berikut adalah jadwal kegiatan Komisi Anak, Persekutuan Remaja, dan Persekutuan Pemuda. Mari kita simak persembahan GKMI Yogyakarta dan GKMI Yogyakarta Cabang Pondong. Berikut jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Seluruh majelis dan jemaat GKMI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekian warta jemaat. Terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membawa ucapan syukur kita, persembahan kita kepada Tuhan. Demikian juga nanti kita juga akan berdoa, doa syafaat setelah persembahan. Saya akan bacakan satu ayat yang diambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan kurban syukur, ia memuliakan aku. Orang yang benar jalannya akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Allah. Jemaat bisa memasukkan persembahan di kotak yang sudah disediakan di depan. Sementara kita bersama-sama memasukkan persembahan kita akan memuji nama Tuhan hidup kita.
kita yang benar harus mengucap syukur. Dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita pujikan bait yang kedua. Biar badai menyerang, biar ombak menyerang, aku tetap bersyukur. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita pujikan bait yang ketiga. Apa artinya hidupmu, bukankah ungkapan syukur? Apa arti hidupmu, bukan ungkapan syukur, karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita menyatukan hati kita. Bapa di surga, kami sungguh mengucapkan terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan. Tolong kami Tuhan dalam keluarga kami masing-masing, biarlah kami bisa melakukan dan memberikan kasih dalam suka maupun kasih dalam duka, sebagaimana Tuhan sudah menginginkannya. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, supaya keluarga-keluarga kami bisa langgeng, harmonis, menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang lain yang tidak mengenal diri-Mu. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus kami ingin berdoa kalau saat-saat ini proses untuk pilkada sudah mulai dilakukan, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat-Mu kepada para pemimpin negara kami dan kami semua. Biarlah negara ini bisa dikelola dengan baik dan dengan jujur di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk sinode kami dengan semua unit usaha, unit kerja yang ada di dalamnya. Tuhan mau berkati satu persatu, supaya melalui sinode-Mu ini Tuhan, nama-Mu juga dipermuliakan. Dan tolong kalau pada bulan depan kami akan memasuki persidangan raya, kiranya Tuhan juga mau berkati supaya persidangan raya yang kami lakukan 5 tahun sekali ini bisa menjadi persidangan yang baik, membawa hasil yang baik. Dan tolong kami semua berikan hikmat-Mu supaya kami juga bisa memilih orang-orang yang baik yang Tuhan percayai untuk memimpin sinode kami pada 5 tahun mendatang. Bapa di surga, kami juga ingin mengingat saudara-saudara kami di GKMI Jogja maupun di tempat-tempat lainnya yang saat ini sedang menderita sakit dan lemah tubuhnya. Kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, Pendeta Dwi Atmoko, untuk Bapak Wikarto, Bapak Pendeta Pariono, juga demikian pula untuk Bapak Ibu Pendeta Muda Yohana Leander, Ibu Luciana, Saudari Syuli, dan juga Bapak Panjangono.
Tuhan berkati dan sertai saudara-saudara kami ini dimanapun mereka berada. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pemulihan. Kami mengucap syukur untuk perkembangan yang terjadi, untuk perbaikan dan kesehatan yang boleh bertambah baik. Kami ingin mengucap syukur bersama-sama dengan Ibu Puji, Ibu Susi Tarnomika, Ibu Helen, Ibu Hadi, Ibu Eni Suryadi, Ibu Sukarni, dan Ibu Mugiem. Demikian pula kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami proses pemulihan karena kecelakaan, untuk Ibu Novi, Ibu Dian Ebet, Ibu Heru Mardani, Ibu Sucitro, untuk Saudari Mariati. Demikian pula untuk ayah dan ibu dari Ibu Morina dan Ibunda Bapak Sabto Adi. Berkatilah Tuhan supaya proses-proses pemulihan yang terjadi dan boleh kami lihat ini bisa makin sempurna. Kami sungguh mengucapkan terima kasih dan memohon berkat-Mu. Demikian pula untuk saudara-saudara kami lainnya, untuk Bapak Surya Wirawan, untuk Ibu Morina, Ibu Ima Wibowo, Ibu Ike, Ibu Sudarmi, Ibu Sudiharti, Ibu Niko Raga, untuk Bapak Pendeta Anang Sumanto, Ibu Wiwit Sukoco, untuk Mbak Tia Subari, untuk anak Fania, Ibu Bella, Bapak Alam, juga anak-anak kami yang sedang terganggu kesehatannya, baik untuk anak Almanda maupun anak Geva. Berkatilah Tuhan saudara-saudara kami ini. Kami yakin Tuhan ada bersama dengan mereka, dan tolonglah kami semua sebagai saudara-saudara seiman, supaya kami juga ikut memperhatikan dan memberikan kasih sayang kami kepada saudara-saudara kami, baik yang sedang berada dalam kesedihannya maupun yang saat ini sedang berada dalam sukacitanya. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa untuk keluarga Bapak Adi Dwi Setiawan, untuk keluarga Bapak Beni Wijaya, keluarga Bapak Binuko, keluarga Bapak Pendeta Daniel Listia Budi, keluarga Bapak Daniel Setiawan. Demikian pula untuk keluarga Bapak Pendeta Daniel Subari, maupun untuk para pemuda kami, Timothy, Viera, Tristan, Abel, Anya, dan Alang. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami ini, dan kami yakin Tuhan ada bersama dengan mereka dan memberkati mereka. Demikian pula untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada sepekan yang lalu, untuk Bapak Wibowo, untuk Ibu Polina, maupun untuk Bapak Muryono. Terima kasih karena kami melihat penyertaan-Mu kepada saudara-saudara kami ini, dan kami yakin Tuhan yang sudah menyertai sampai saat ini dan sejauh ini, Tuhan juga yang akan selalu menyertai, melindungi, memberkati saudara-saudara kami ini di tahun-tahun mendatang. Terima kasih Bapak untuk semuanya ini. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan doa kami ini, dan kami panjatkan doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan pada kami untuk berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Hari ini kesempatan yang indah bagi semua kaum perempuan, ibu-ibu akan mendapatkan berkat yang akan kita terima dari Tuhan melalui Bapak Pendeta Paulus Sugeng. Persilahkan yang ada di atas bisa turun. Kita semua kaum perempuan, kita mendapatkan berkat. Kaum ibu, ya. Bisakah yang ada di sana, teman-teman kita yang mengajar, bisa juga menerimanya, bisa dipanggil? Sudah. Mari ibu-ibu. Mungkin
agak maju lagi supaya bisa 2 sub gitu ya. Ya, sehingga ya ibu-ibu yang sudah. Oh, malah harus 3 sub ini. Agak maju ke depan lagi, Bu. Ya. Ibu-ibu memang selalu lebih banyak daripada bapak-bapaknya. Mari kita bersama-sama berdoa, dan saya memohon bapak-bapak yang ada di bangku juga ikut mendukung dalam doa. Mari kita berdoa dan memberkati ibu-ibu ini. Bapa di surga, kami sungguh mengucapkan terima kasih karena Kau sudah memberikan ibu-ibu ini pada kami semua. Terima kasih untuk apa yang sudah mereka lakukan tanpa pamrih kepada keluarga mereka, kepada kami para suami maupun kami anak-anak, maupun kami yang menjadi menantu. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang sudah mereka berikan. Dan kami percaya Tuhan memberkati ibu-ibu kami ini. Tuhan menyertai, melindungi, Tuhan memberikan kesehatan ekstra, Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran kepada ibu-ibu kami ini. Supaya mereka pun menjadi berkat dalam keluarga kami masing-masing. Dan bahkan dimanapun juga Tuhan menempatkan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami mohonkan berkat-Mu untuk ibu-ibu kami ini. Karena kami percaya bersama dengan-Mu dan di dalam tangan-Mu, ibu-ibu kami ini bisa menjadi ibu-ibu yang luar biasa dan menjadi kesaksian bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami memohonkan berkat-Mu. Amin. Terima kasih Ibu. Ya, sebelum kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, ada sedikit tambahan warta. Tanggal 8 hari Senin besok ada persekutuan doa Ekumene Hana yang dilakukan di GKJ Demak Ijo. Bapak Ibu yang berkenan hadir bisa hadir pada jam 4 sore. Mungkin ada yang rumahnya tinggal di dekat Demak Ijo dapat menghadirinya. Dan yang kedua, setelah ibadah ini selesai, Bapak Ibu jangan pulang dulu karena sudah disediakan perjamuan yang disediakan oleh Bapak Ibu semua, kita dapat menikmatinya. Ya, kita bersyukur untuk ibadah kita yang sudah dipimpin dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Firman juga yang sudah memberkati kita. Kita tidak sendiri untuk menjalani kehidupan ini, tetapi ada Tuhan yang beserta dengan kita. Kita punya Tuhan yang hidup. Dialah Yesus Kristus penebus kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan pujian hidup atau kulayani Tuhanku. Biarlah Tuhan senantiasa hidup dan hidup di dalam diri kita. Kulayani Tuhanku, sahabat yang benar. Rahmatnya ku alami, suaranya ku dengar. Ku yakin Kristus hidup kini dan selamanya. Bila ku perlukannya dekat
Dia hidup dalamku. Kita pujikan bait yang ketiga. Bersukalah hai Kristen, nyaringlah suaramu, nyaringkan suaramu. Bersukalah hai Kristen, nyaringkan suaramu. Pujilah haleluya, Kristuslah Rajamu. Dialah pengharapan, penolong umatnya, dan kasih setianya tak terhingga. Hidup, hidup, sungguh dia hiduplah. Dia berjalan dan berkata sepanjang jalanku. Hidup, hidup, dia juru selamatku. Ku tahu benar dia hiduplah. Dia hidup dalamku. Saudara-saudara sekalian, cinta kasih dalam keluarga tidak diukur semata-mata dari apakah kita bisa tetap saling mengasihi ketika anggota keluarga kita yang lain bersedih hati, tetapi juga apakah kita bisa tetap saling mengasihi meskipun masing-masing kita menyukai hal yang berbeda. Oleh karena itu, pulanglah dan bagikanlah kasih dalam suka dan kasih dalam duka di keluarga kita masing-masing, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saat teduh untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjadi berkat di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kristus
kasih semuanya. Terima kasih tim multimedia, terima kasih tim musik, terima kasih Bu Ajeng, Bu Lukas. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu nanti minggu depan. Kabupaten Jepara identik dengan sejarah kelahiran era Kartini, pahlawan emansipasi wanita Indonesia. Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah ini juga dikenal dengan seni ukirnya yang sudah melanglang buana hingga ke mancanegara. Salah satu ciri khasnya adalah keindahan alam yang menakjubkan dengan pantai-pantai yang indah dan hamparan sawah hijau yang menghijau sepanjang jalan. Di kota ini, pada bulan Agustus 2024 akan digelar persidangan raya ke-29 Sinode GKMI. Setelah ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan persidangan raya ke-29 Sinode GKMI, pengurus PGMW 4 pun menyatakan kesiapannya. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Mei tahun 2024 dan tinggal sebentar lagi, tepatnya tanggal 19 sampai 22 Agustus 2024, Sinode kita akan mengadakan acara besar, yakni persidangan raya Sinode Gereja Kristen Muria Indonesia yang ke-29 di Jepara. Dan inilah tempat yang akan kita pakai untuk pelaksanaan acara sidang raya tersebut. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sidang raya merupakan acara yang besar dan sangat penting dalam kehidupan kita bergereja dan bersinode. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mewakili segenap panitia pelaksana, kami mengingatkan dan sekaligus mengajak seluruh jemaat GKMI untuk mendukung terlaksananya sidang raya ini, baik melalui dana maupun doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa agar semua agenda yang sudah dipersiapkan semuanya boleh berjalan dengan lancar dan semua yang terlibat di dalam persidangan raya ini disertai dan diberkati oleh Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami juga akan membagikan beberapa foto dan video kegiatan prasidang yang kami lakukan di wilayah 4 sesuai dengan tema sidang raya kita tahun ini, yaitu Urip Iku Urup, hidup itu nyala atau menyala. Kiranya GKMI dimanapun berada senantiasa menjadi gereja yang menyala bagi kemuliaan Allah. Kiranya Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberkati kita sekalian. Amin.